Selamat sore teman-teman National Hospital yang terkasih. Wah. Ya, kembali lagi di sesi podcast National Hospital yang episodenya sudah cukup banyak terupload. Ini sekarang kita kembali lagi di sesi episode atau edisi ngopi sore bareng dokter. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu, jadi episode ini adalah sesi podcast dari National Hospital yang akan membahas berbagai topik dengan tentunya dengan didampingi dengan dokter-dokter yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Nah, untuk mengakses sesi-sesi episode ini bisa diakses di YouTube, Anchor dan Spotify. Jadi untuk videonya bisa diakses di YouTube, sedangkan untuk audio only-nya bisa di Anchor dan Spotify. Nah, untuk sore hari ini, seperti biasa kita mendatangkan tamu-tamu spesial. Nah, ini untuk sore hari ini kita kedatangan tamu dokter yang spesial karena ini cukup terkenal di Instagram dengan username-nya psikiater. Nah, ini pasti di luar sana banyak yang follow ini ya. Jadi ketemu dengan Dokter Aimin Nugroho, spesialis kedokteran jiwa. Selamat sore, Dok. Halo, selamat sore Lere, selamat sore teman-teman. Jadi kalau biasanya kelihatannya di IG, nah IG-nya ini banyak followernya. Nah, ini ketemu langsung. Ini agak deg-degan sih jadi hostnya ini. Nah, untuk sore hari ini kita ada topik yang mungkin bisa dibilang banyak yang menarik, Dok. Banyak menarik perhatian orang, tetapi juga tidak semua orang menyadari bahwa mereka memiliki hal itu atau apa ya istilahnya? Menderita hal itulah istilahnya. Nah, yaitu adalah psikosomatik. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi karena ini istilahnya kan mungkin juga asing, adalah sebenarnya apa sih, Dok, psikosomatik itu? Jadi dari asal katanya, psikosomatik itu berasal dari kata psiko dan juga soma. Psiko itu artinya pikiran, psikis ya, sedangkan soma itu artinya adalah tubuh. Jadi yang dimaksud dengan psikosomatik adalah keluhan di tubuh yang sebenarnya berasal dari pikiran. Jadi bukan problemnya itu bukan di tubuhnya sebenarnya. Dia kalau ngecek ke dokter semuanya itu normal. Tetapi sebenarnya akar permasalahannya adalah di pikiran gitu. Oke, jadi ternyata itu beneran ada ya. Jadi sama ini kan mungkin istilah-istilah yang sering kita pakai kalau dengan teman kita terutama ya, Dok, adalah lah paling kamu stres makanya sakit. Nah, ternyata ini ada istilah medisnya istilahnya ya, Dok. Nah, sebenarnya bagaimana kita mengenali psikosomatik ini, Dok? Jadi keluhan psikosomatik antara satu pasien dengan pasien lainnya itu bisa berbeda-beda ya. Tapi keluhan psikosomatik yang paling sering yang saya temukan dari pasien-pasien saya adalah berupa keluhan asam lambung yang meningkat. Oke, mah. Jadi Yes, mengarah ke mah gitu. itu yang paling banyak. Keluhan yang lainnya juga ada berupa sakit kepala. Ya, sakit kepala, terengkuk terasa berat, migrain, sakit kepala sebelah, vertigo itu juga seringkali berhubungan dengan stres. Kemudian tinnitus atau telinga berdenging. Itu juga seringkali berhubungan dengan stres. Kemudian dada berdebar cepat, tremor atau tangan gemetar. Kemudian rasa seperti sesak napas, seperti mau pingsan, tapi padahal yang nggak pingsan, ya dia baik-baik aja. Kemudian juga nadinya biasanya juga meningkat di atas 100 kali per menit. Oke. Gitu. Kemudian kaki sama tangan keringet dingin gitu sih. Oke. Jadi cukup luas ya, Dok, untuk gejala-gejalanya dan ini ya. Sehingga berarti dengan luasnya gejala-gejala ini berarti hampir semua orang bisa saja terkena psikosomatik ini berarti ya, Dok? Ya, sebenarnya hampir semua pasti bisa mengalami meskipun tidak semua kena. Tapi apakah semua beresiko memiliki chance untuk bisa terkena? Ya bisa aja. Oke. Contohnya misalnya nggak tahu kalau Rere pernah nggak kalau waktu pas dulu mungkin waktu mau ujian gitu tiba-tiba sakit perut bolak-balik ke toilet atau mungkin Ya. mules. Jadi mungkin waktu itu sebelum sidang skripsi sih, Dok. Jadi nggak sebenarnya istilahnya bukan BAB beneran, cuma mules. Nah, jadi nggak nyaman terus mungkin ya kalau keringat dingin itu ngalamin sih sebelum sidang skripsi biasanya. Ya itu contohnya. Salah satunya juga ada irritable bowel syndrome. Itu dimana seseorang seringkali berulang kali ke toilet untuk BAB, padahal ya sebenarnya
penyebabnya itu berhubungan dengan stres gitu. Atau asma, biduran, kulit, gatal-gatal itu juga seringkali berhubungan dengan stres. Psoriasis itu juga seringkali berhubungan dengan stres. Jadi psikosomatik luas banget. Luas banget. Jadi gejala-gejala ini tentunya istilahnya kalau kita mau aku mau mengenali secara pribadi berarti sangat tidak disarankan ya dok, istilahnya sangat disarankan untuk menemui dokter untuk mengidentifikasi hal itu. Yes, benar. Itu peringatan pertama. Seperti biasa kita sering dok, kalau ini kita sering memperingatkan ke teman-teman bahwa kalau memang ada keluhan, ada arah ke kondisi medis, sangat disarankan bertemu dulu dengan dokter, di mana dokter akan membantu menganalisis kondisi kalian teman-teman sebelum memberikan mungkin pencegahan atau prescription-nya istilahnya. Nah, sebenarnya untuk psikosomatik ini bisa terjadi pada diagnosis apa saja dok? Apakah ada diagnosis dalam fieldnya atau ranahnya kedokteran jiwa ini, apa ada tertentunya atau hampir semuanya bisa terjadi? Iya, jadi psikosomatik itu bukan merupakan suatu diagnosa. Jadi misalnya contoh kayak gini, ada pasienku yang datang, dia dengan saya diagnosis dia gangguan panik. Tapi dia bilang, oh saya ini gangguan panik tak dok, bukan psikosomatik. Jadi saya bilang psikosomatik itu hanyalah istilah untuk menjelaskan bahwa keluhan di tubuh Anda sebenarnya berasal dari pikiran. Tetapi untuk diagnosisnya itu bisa sangat luas teman-teman. Contohnya bisa pada gangguan panik ya. Kalau pada gangguan panik itu biasanya dia merasakan seperti serangan panik mendadak, rasa seperti mau mati, sesak napas, mual, dada berdebar cepat, sehingga pasien biasanya seringkali ke UGD ya, atau ke dokter jantung, tapi diperiksa di EKG semuanya normal. Semuanya dalam kondisi sehat berarti. Yes, sehat. Dan itu kurang dari 1 jam. Jadi tiba-tiba dada berdebar cepat, tapi terus kemudian ntar nggak lama, berapa menit doang udah enakan gitu. Jadi ada pasien tuh yang cuman duduk di depannya UGD, ada pasien saya tuh cuman duduk di depan UGD, dia udah sembuh gitu. Cuma nunggu beberapa menit udah sembuh, karena kalau serangan panik itu hanya beberapa menit. Jadi bisa jadi gangguan panik, bisa juga ada namanya gangguan somatoform. Gangguan somatoform itu adalah orang yang memiliki keluhan banyak sekali di tubuh ya, tetapi dicek semuanya normal. Jadi kalau gangguan somatoform itu banyak banget dan dia yakin bahwa dia memiliki suatu sakit yang parah. Misalnya contohnya ada pasien saya tuh yang udah sampai keliling puluhan dokter ya, dia meyakini kalau dirinya sakit dan dia memeriksakan seluruh tubuhnya mulai dari MRI, CT scan, EKG. Karena dia yakin sekali bahwa dirinya menderita suatu penyakit ini. Bener, sampai bone scan, sampai endoskopi dan nggak ada apa-apa, semuanya clear. Tetapi dia yakin bahwa dia memiliki sakit yang parah, yang berat. Nah itu gangguan somatoform. Ada juga gangguan hipokondria. Kalau hipokondria itu keluhannya hanya di lambung ya. Jadi keluhan di lambung itu memang seringkali sangat berhubungan dengan stres, karena 90% serotonin itu diproduksi di lambung. Sedangkan serotonin itu adalah hormon happy gitu. Jadi kalau orang lagi stres, hormon happy-nya turun, otomatis asam lambungnya juga pasti akan naik sehingga dia jadi mengeluh mual. Gitu. Jadi banyak yang keluhan hipokondria itu. Jadi dia mengeluh lambungnya kok nggak enak terus, pencernaannya nggak enak, padahal ya sebenarnya ya itu sumbernya dari pikiran gitu. Kemudian juga ada gangguan cemas menyeluruh. Ada juga gangguan depresi gitu. Jadi banyak banget ya keluhan psikosomatik ini. Diagnosis kejiwaannya apa spesifiknya, bisa terjadi pada berbagai macam diagnosis. Untuk pastinya Anda lebih baik datang untuk berkonsultasi ke psikiater Anda, karena untuk memastikan dok ini kira-kira jenisnya yang mana gitu. Jadi yang pertama mungkin kalau boleh aku highlight ya dok, berarti psikosomatik ini adalah kondisi di mana tubuh ini terpengaruh dari pikiran sehingga istilahnya berefek pada perasaan bahwa dia memiliki sakit secara fisik. Yes. Gitu. Nah, sedangkan untuk diagnosanya itu berbagai macam, banyak sekali kemungkinannya juga banyak, sangat luas sekali, sehingga sangat diperlukan bantuan profesional, dalam hal ini adalah dokter, untuk memberikan diagnosa yang tepat dan tentu untuk penanganannya otomatis. Nah, sebenarnya ini kan berhubungan dengan pikiran ya dok, jadi kan kita sering kepikiran dan lain-lain. Sebenarnya apakah ada dok dampaknya itu selain ya dari pikirannya, secara fisiknya apakah ada dampaknya dok seperti itu? Dampaknya ke tubuhnya, ke kualitas hidupnya gitu. Betul, tentunya itu amat sangat luas ya, dan sangat bisa
Contohnya misalnya pada orang yang ternyata dia memiliki gangguan depresi ya, yang disertai dengan keluhan psikosomatik ya, maka dia akan ada sedih, menangis, merasa dirinya nggak berguna, nggak mau makan, kemudian merasa lebih baik mati kalau parah, dan kalau parah bisa sampai bunuh diri itu bisa. Contohnya misalnya ada pasien saya yang banyak keluhan di tubuh, dia nggak bisa tidur, perutnya mual terus, sedih, menangis gitu. Akhirnya dia ya sampai menurun kualitas hidupnya, nggak bisa kerja, ya kan? Jadi hubungan juga mungkin hubungan dengan sosialnya juga Terganggu. terganggu. Kalau depresi biasanya kan ada menarik diri gitu. Jadi sangat luas, dan bisa juga kalau Anda banyak keluhan psikosomatik, misalnya seperti orang-orang yang panic attack, itu mereka jadi ketakutan untuk ditinggal sendiri biasanya. Kalau yang panic attack ya. Oke. Mereka biasanya minta selalu harus ada keluarga yang menemani. Takut sendirian, kemudian seringkali panic attack, panic disorder itu juga disertai dengan agorafobia. Sehingga pasien-pasien itu banyak yang takut berada di tempat-tempat yang mana mereka sulit untuk keluar atau escape atau melarikan diri. Contohnya kalau mereka di macet tuh. Banyak yang kena serangan panic attack saat kemacetan karena mereka merasa terjebak dan mereka nggak bisa keluar. Ada juga banyak yang panic attack itu ketika di dalam pesawat. Oke. Karena kalau pesawat udah tutup kan nggak Ya bisa memang keluar kan. cuma satu lorong itu aja. Nah, itu banyak yang panic attack. Ada juga yang panic attack kayak pasien saya itu di jalan tol. Karena jalan tol kan kalau kita udah sekali jalan kan nggak bisa Nggak bisa keluar kan. keluar ya. Mau nggak Waktu mau tertentu harus aja. mau nggak mau kan harus diikutin. Nah, itu banyak yang panic attack. Oh, oke. Jadi panik mungkin juga pembahasannya adalah dari psikosomatik ini adalah tadi panic attack itu berarti nggak harus yang modelnya kan kalau kita mungkin terinfluence juga dari film dan lain panic attack yang sampai wah gimana sampai gimana dan dalam kondisi yang stres berat ternyata ini mungkin menyetir saja di kondisi yang seperti jalan tol macet saja Sehari-hari. itu bisa memicu. Yes, bisa memicu. Di dalam lift juga bisa memicu. Jadi banyak orang-orang itu yang keluhannya yang panic attack-nya di kehidupan sehari-hari. Makanya kalau nggak tertangani, nanti kan kualitas hidupnya jadi nggak optimal Nggak kan. optimal, betul. Jadi nggak berani nyetir. Itu ada loh pasienku sampai yang nggak berani nyetir karena takut terkena serangan panik waktu nyetir. Wah, jadi ini luas sekali. Nah, Dok, untuk mengetahui istilahnya psikosomat ketika kan kadang juga kita mungkin teman-teman juga bingung ya, Dok. Aku ini kalau misalnya ada kecurigaan, misalnya antara psikosomatik atau memang benar-benar sakit secara fisik, disarankan berarti ke dokter terkait dulu atau berkonsultasi dulu, Dok, sebaiknya. Nah, tergantung ya keluhannya. Tapi kalau saran saya, misalnya memang Anda merasa, oh dadaku kok berdebar cepat, Anda mau ke dokter jantung dulu, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau memang ternyata dari dokter jantung dinyatakan normal, maka Anda perlu berpikirkan untuk ke psikiater gitu. Karena kalau memang udah normal ya, berarti kemungkinan kan psikosomatik gitu, Ya, daripada nggak tertangani kan. memikir Gitu. istilahnya kalau memang sudah dari secara medis yang berhubungan itu baik sehat, ada baiknya memikirkan kemungkinan bertemu dengan psikiater yang karena mungkin juga mempengaruhi hal Ya, itu. atau bisa juga contohnya banyak pasien saya yang sudah ke dokter internis berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun minum obat lambung tapi juga nggak kunjung sembuh lambungnya, terus nggak bisa tidur kalau malam. Nah, kemungkinan itu kan ada hubungannya dengan stres. Makanya sebaiknya kalau memang Anda keluhan lambungnya nggak sembuh-sembuh, kemudian ada sulit tidur, ngerasa nggak happy, lemes terus badannya, nggak ada salahnya Anda coba berkonsultasi ke psikiater untuk memastikan apakah memang benar keluhan Anda itu sebenarnya psikosomatik atau bukan. Oke, jadi memang istilahnya bisa dua sisi ya, Dok. Mungkin di mana ada keluhan yang tidak terkunjung terselesaikan atau dari dokter menyatakan ini oh sehat kok, ternyata nggak ada gangguan. Ya itu, pertimbangkan bertemu juga dengan psikiater untuk berkonsultasi apakah memang ada kemungkinan istilahnya kondisi psikosomatik ini. Yes. Nah, terutama juga berhubungan dengan pandemik, otomatis kondisi ini kan banyak yang berubah ya, Dok. Mungkin dari yang awalnya kita mudah keluar rumah, bertemu teman, ini sekarang di rumah dan lain-lain. Nah, hal-hal itu kan bisa jadi ya, Dok, mungkin memicu stres, memicu kalau aku sih ngomongnya ketidakhappyan atau
gimana ya, nggak bahagia lah dok. Misalnya kan awalnya oh seneng jalan-jalan terus loh. Nah, apakah ada pencegahan dok, terutama yang berhubungan dengan psikosomatik ini untuk mencegah supaya ya kita jangan sampai fisik kita ini terpengaruh dengan pikiran ini seperti Di tengah pandemi ini betul khususnya. ya. Oke. Ya, memang di tengah pandemi ini memang banyak sekali ya yang terdampak secara mental ya. Kalau saya lihat penyebabnya bisa dari karena rasa terisolasi. Betul, betul. Nggak bisa keluar-keluar, nggak pernah ketemu teman, mau Sangat relate jalan-jalan, sekali. mau keluar negeri juga nggak bisa, Betul. punya duit bingung buangnya di mana, Ustaz. Ya. Aduh. Ya kan? Ya, ya. Ada yang sampai seperti itu tuh juga ada pasien saya bilang seperti itu. Nah, ada juga yang stresnya bukan karena rasa terisolasi, tetapi juga ada juga yang stresnya karena keluarganya meninggal terkena COVID. Itu Terdampak juga COVID ada. juga. Yes, itu banyak yang gangguan cemas akhirnya takut kalau ketularan, kemudian depresi, sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Juga penyebab yang lainnya adalah ketika mereka sendiri takut kalau dirinya kena COVID. Itu banyak yang akhirnya berkembang jadi OCD. Cuci tangan berulang kali, semprot-semprot sampai tangannya itu sampai kering semua, gitu kan. Dan juga ada yang takut kalau diri sendirinya terkena COVID. Tadi kan ada yang meninggal, tapi juga ada yang takut aku kena COVID, gitu. Takut jangan-jangan nanti aku kena COVID gimana. Jadi akhirnya dia semakin cemas. Itu juga ada. Nah, gimana caranya Anda bisa menjadi lebih baik? Sekarang Anda lebih baik berfokus di masalah mana yang bisa Anda kontrol dan masalah apa yang tidak bisa Anda kontrol. Misalnya tentang kematian keluarga, itu kan hal yang di luar kontrol kita kan, ya kita nggak ada lah yang mau kalau keluarga meninggal. Tapi kalau ternyata kejadiannya seperti itu, maka mau nggak mau kan kita mesti belajar untuk legowo, untuk ikhlas menerima. Tetapi lebih baik Anda berfokus di hal-hal yang bisa Anda ubah. Misalnya apa? Oh ya, kalau aku memang bisa mengontrol hal yang bisa aku ubah, misalnya apa? Oh ya, aku menjaga jarak, aku sementara mengurangi aktivitasku di luar. Nah, itu hal-hal yang bisa kita ubah. Fokus tadi hal-hal yang bisa Anda ubah dan belajar untuk ikhlas pada hal-hal yang tidak bisa Anda ubah. Kemudian yang kedua, kalau memang Anda merasa terisolasi, yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa video call dengan teman-teman Anda kan, ya kan? Apalagi sekarang kita udah era digital seperti ini, kita berkomunikasi dengan teman kan semudah di dalam genggaman tangan kita kan. Jadi kalau Anda merasa kesepian, ya Anda bisa kontak ke teman Anda, atau Anda juga bisa melakukan hal-hal aktivitas melalui YouTube. Misalnya apa? Kayak dulunya mungkin biasanya yoga, senam. Sekarang karena pandemi nggak pernah lagi senam, nggak pernah lagi yoga. Nah, Anda bisa melakukan hal-hal tersebut dari rumah. Iya, iya. Gitu. Jadi juga terbantu thankfully istilahnya bahwa kita ada teknologi sekarang ya. Nah, kalau misalkan ini kan dari secara sosial ya dok, kalau misalnya ini bagi pekerja yang WFH dok, misalkan dok, ya kan biasanya banyak yang ngomong WFH ini lebih stres daripada kerja di kantor, lebih tertekan. Nah, apakah ada sedikit tips dok mungkin untuk juga untuk mencegah menumpuknya stres sehingga akhirnya berefek pada fisik seperti itu dok? Kalau efek dari WFH yang seringkali yang membuat stres itu karena tidak ada batasan yang jelas antara kapan waktu bekerja dan kapan waktu beristirahat. Betul. Kalau kita kerjanya di kantor kan kita kan tahu oh ya ini waktunya kita kerja. Kalau udah di rumah waktunya kita istirahat. Nah, tapi pada orang-orang yang WFH itu menjadi bias yang mana waktunya istirahat dan mana yang waktunya dia bekerja. Jadi di sanalah Anda perlu menentukan batasan kapan Anda mau kerja dan kapan waktunya Anda istirahat. Oke. Gitu. Ya, jadi pembagian waktu ya, time manajemennya lagi. Terus juga kemudian yang kedua yang menjadi problem kalau WFH itu banyak juga yang mengalami pay cut, dipotong gajinya. Itu banyak loh yang mengalami itu. Nah, kalau Anda mengalami itu, maka Anda perlu memikirkan kira-kira alternatif sumber pendapatan yang lain apa. Jadi kembali lagi mengontrol apa yang bisa dikontrol tadi tuh ya. Yes. Oke, jadi mungkin ini saran juga bagi teman-teman, pandemi ini berdampak bagi semuanya. Jadi jangan khawatir, juga tetap istilahnya tadi legowo, ikhlas, dan tentu saja tidak berlebihan ya dok, istilahnya memikirkan sesuatu berlebihan dan lain-lain yang akhirnya bisa memberikan dampak pada fisik kita. Nah, ini agak melenceng dok. Cuma
ini kan juga terkait dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa. Nah, kan banyak dok, ini mungkin teman-teman yang aktif di TikTok ini lagi booming-boomingnya, oh ada yang tes tes kesehatan mental atau tes kepribadian yang lihat gambar. Contohnya, oh kalau kamu gambar ini yang pertama kali terlihat, nanti kamu itu berarti sudah capek kayak gini. Nah, itu sebenarnya secara eh, ilmiahnya atau ilmunya dok, itu bener nggak sih dok? Iya. Jadi memang kalau di psikologi itu mengenal namanya tes proyeksi gambar. Itu memang ada. Hmm. Ketika kita ditunjukin gambar yang abstrak, lalu Anda disuruh membayangkan apa yang pertama kali muncul di dalam benak Anda melihat gambar abstrak tersebut. Itu memang ada. Hmm. Ya. Tetapi kalau yang untuk di TikTok itu kalau saya lihat sangat luas dan nggak ada bukti ilmiah yang jelas. Soalnya kan tadi kayak yang ditujuin sama Rere Sebelumnya tadi jadi kan sudah kita sempat aku juga sempat nunjukin ke bruising dokter. ya. Itu kan ada yang contohnya kalau warna ini yang Anda pilih berarti Anda ini. Kalau nah itu belum ada bukti ilmiah yang jelas. Oke. Jadi kalau buat fun, buat senang-senang ya Boleh boleh. Tapi gitu. kalau untuk mendiagnosis saya rasa jangan dijadikan patokan ya untuk Oke. self Nah, diagnosis. itu peringatan ya, terutama juga ini kan pembahasannya kita juga berhubungan dengan psikosomatik yang mana ada efek ke secara fisik ya, Dok. Jangan sampai gegabah, apalagi istilahnya ikut TikTok atau ikut tren yang untuk mendiagnosis diri lebih baik bertemu dengan yang profesional yang sudah expert di bidangnya untuk berkonsultasi dan mendapatkan diagnosa yang tepat. Nah, ini buat teman-teman nih yang wah kayaknya aku perlu nih ketemu sama dokter Aime ngobrol-ngobrol konsultasi. Nah, dokter Aime kalau di Ena prakteknya jadwalnya bagaimana dok? Saya di NH setiap hari Senin sampai Jumat. Pagi saya selalu ada di NH dari jam 9 pagi sampai jam 12. Kemudian hari Selasa dan Rabu sore jam 5 sampai jam 8 malam. Oke, nah itu ya yang mau ternyata dokter Aime jadwalnya banyak sih. Nah, Iya. jadi bisa disesuaikan. Nah, yang butuh konsultasi. Nah, oh ya, satu lagi dok. Kalau misalnya mau telekonsul, berarti ada nggak dok kalau telekonsul nih? Oh ya, tentunya ada. Jadi telekonsultasi, Anda bisa langsung download National Hospital Apps di Google Play Store atau di App Store. Kemudian nanti Anda bisa memilih telekonsultasi, bagian psikiatri dan bagian dokter Aime. Kemudian nanti bisa memilih jadwalnya Milih nanti di jadwalnya. sana. Nah, tuh. Jadi sudah sangat praktis dari bisa kalau mau datang langsung bisa ketemu dokter Aime langsung atau mau lewat telekonsultasi juga bisa. Nah, ini dokter Aime harus terkejar-kejar banyak klien. Wah, banyak yang ingin ketemu dokter Aime. Nah, ini jadi pembahasannya udah panjang banget tentang psikosomatik, banyak banget yang sudah kita dapatkan juga dok, ilmu-ilmu buat teman-teman di luar sana. Dan sekali lagi jangan lupa dapatkan pertolongan profesional jika ada keluhan. Jadi jangan sampai didiagnosis sendiri yang akhirnya bisa berakibat mungkin kurang baik lah bagi kita. Nah, terima kasih banyak dokter Aime. Nah, ini jarang-jarang ini dokter selebgram. Wah, enggak lah. Saya yang grogi di sini. Nah, juga jangan lupa podcast ini bakalan diupload di YouTube. Yang mau lihat videonya atau yang mau mendengarkan secara audio only bisa di Anchor maupun Spotify. Nah, jadi untuk video ini bisa diakses, bagikan juga, bisa share. Atau kalau mau ada yang saran, mau membahas tentang apa di selanjutnya, jangan lupa komen di YouTube kita untuk topik-topiknya. Dan kalau mau mengakses episode lainnya bisa juga di YouTube, Anchor maupun Spotify kita. Nah, terima kasih banyak Dokter Aime buat Terima teman-teman di luar kasih, sana. Rene. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah.